Shalom, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, yes. Oke, luar biasa. Bersyukur buat hari ini, walaupun di masa-masa pandemi COVID-19, kita tetap boleh beribadah, yaitu ibadah Epistata KMK FKIP di tempat masing-masing. Nah, MC mengajak supaya teman-teman boleh berdoa untuk negeri kita, dan juga teman-teman boleh menjaga kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Baiklah, kita akan memulai ibadah ini. Diimbau kepada teman-teman supaya mengambil posisi yang nyaman dan juga tak fokus ke ibadah ini, dan mensilenkan notif dari aplikasi yang lain, dan MC percaya teman-teman dapat melakukan himbauan ini. Ibadah Epistata KMK FKIP Jumat 29 Mei 2020 dengan tema Teacher for Era iGeneration yang akan dibawakan oleh Kak Erna. Kepada Kak Erna, selamat melayani Kak. Sangat bersyukur ketika Tuhan memanggil kita untuk memuji dan memuliakan namanya. Walaupun jarak memisahkan, tapi kita tetap bersuka cita karena kita bersama-sama memuji Dia. Mari kita nyanyikan lagu persekutuan kita, It's Good to See You Here With Me, sambil memperagakan gerakannya. It's good to see you here with me, I'm so glad that you can. It's good to see you here with me, I'm so glad that you can. The Lord love you, so do I. The Lord love you, so do I. It's good to see you here with me, I'm so glad that you can. It's good to see you here with me, I'm so glad that you can. Untuk menambah sukacita kita mari nyanyikan lagu ini sekali lagi. It's good to see you here with me. It's good to see you here with me, I'm so glad that you can. It's good to see you here with me, I'm so glad that you can. The Lord love you, so do I. The Lord love you, so do I. It's good to see you here with me, I'm so glad that you can. It's good to see you here with me, I'm so glad that you can. Mari kita ambil sikap bersaat teduh. Pernahkah kamu merenungkan bagaimana pendidikan di setiap perkembangan zaman? Mulai dari generasi tradisional, generasi X, milenial, hingga Z. Pernahkah kamu bertanya, bagaimana tantangan yang dihadapi seorang guru di setiap perkembangan zaman itu? Kita adalah calon guru yang akan menghadapi anak-anak di era iGeneration atau generasi alpha. Generasi yang hidup berdampingan dengan teknologi canggih. Apa yang sudah kita persiapkan untuk menjadi calon guru di era iGeneration ini? Apa yang kita persiapkan untuk menjadi calon guru yang profesional, baik dalam bidang teknologi, pengajaran, dan lain sebagainya? Mari meminta kepada Tuhan supaya dalam ibadah ini kita dapat mengerti dan menerima pembekalan yang berguna bagi kehidupan kita ke depannya. Mari merenungkan ini
dan berdoa kepada Tuhan dalam saat yang teduh. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang berada dalam jalan surga, kami kembali mengucapkan syukur kepadamu ya Tuhan, buat setiap berkat yang kami rasakan juga pada malam hari ini ya Bapa. Bapa yang baik, kami boleh melakukan ibadah episata ini ya Bapa, walaupun di tempat kami masing-masing, walaupun jarak memisahkan ya Tuhan, kiranya kami boleh menikmatinya Bapa. Bapa yang baik, kiranya Tuhan yang membuka hati dan pikiran kami, supaya kami boleh mengerti apa yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Dan Bapa yang baik, Engkau berkati hamba-Mu Kak Erna dalam menyampaikan firman-Nya Bapa, supaya ia boleh berbicara Tuhan Yesus sesuai dengan perintah Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa untuk negeri kami Tuhan, supaya negeri kami boleh cepat pulih dan kami boleh melakukan aktivitas kami seperti biasa ya Bapa yang baik. Bapa yang baik, kami mohon ampun Tuhan jika sepanjang ibadah ini kami melakukan hati-Mu Bapa, berotoritas Engkau dalam ibadah kami ini, terpujilah Engkau Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Allah Bapa yang mulia, Allah yang setia, kasih-Nya besar kepada kita. Ia pulihkan hidup kita supaya bisa hidup bersama Dia. Mari menyembah Tuhan, kita bernyanyi, Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Tak ada yang dapat kami berikan ya Tuhan untuk membalas kebaikan-Mu. Namun dengan segenap hati kami datang menyembah ya Bapa. Mari kita sembah Tuhan lebih sungguh lagi. Kita nyanyikan, Kaulah harapanku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima
Hai semua, senang berjumpa dengan adik-adik sekalian, teman-teman semua. Walaupun secara virtual begini, tapi saya sangat bersyukur saya boleh bertemu dengan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Erna, Julfri Ernawanti Tampu Bolon. Saya seorang guru bahasa Inggris di salah satu SMA swasta di Pekanbaru. Ya, oke, demikian perkenalan singkat saya. Sebelum kita memulai kegiatan ini, mari kita buka di dalam doa. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau maha baik. Engkau panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Kami bersyukur kepadamu dan berterima kasih untuk banyak hal yang telah Engkau berikan bagi kami. Tuhan, kami berdoa supaya kiranya Engkau yang menolong kami, yang memberikan kami hikmat dan pengertian, supaya kami boleh belajar bersama-sama di tempat ini. Kami berdoa supaya kiranya Engkau yang terus menambahkan kasih kami, supaya kami terus rindu untuk menjadi guru yang memberikan buah di kelak ketika kami sudah menjadi guru. Kami juga berdoa supaya kiranya Engkau yang menolong dan menopang hidup kami di masa-masa persiapan kami ini. Demikianlah kerinduan hati kami ya Tuhan, berdaulatlah atas segala sesuatu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur hanya kepadamu. Amin. Hai semuanya, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang fruitful teachers atau bagaimana menjadi guru yang memberi buah. Saya memberi judul untuk presentasi saya, Not a So Yesterday Teacher, atau bukan seorang guru yang kuno gitu ya. Kita akan melihat 3 hal ini. Yang pertama adalah education transformation atau transformasi pendidikan. Yang kedua adalah our students atau peserta didik. Yang ketiga adalah bagaimana sih kita bisa menjadi fruitful teachers. Oke, kita akan mulai dari education transformation. Nah, teman-teman terkasih, terjadinya transformasi pendidikan yang begitu cepat karena pandemi ini tidak membuat kita semua atau guru atau anak-anak itu menjadi orang-orang yang siap gitu ya. Ada sekitar 28 juta anak-anak Indonesia yang tadinya belajar di ruang-ruangan kelas bersama dengan guru, itu sekarang harus study from home. Jadi guru mengajar di depan layar gitu ya, sehingga ini tidak selalu menjadi mudah atau memberikan pembelajaran yang optimal. Ya, tidak dipungkiri ada pembelajaran, hal ini membuat pembelajaran lebih optimal, tapi ada banyak juga daerah-daerah yang belum sepenuhnya tersentuh oleh internet, sehingga ini sangat menyulitkan mereka. Itulah sebabnya para guru ini memberikan banyak tugas kepada anak-anak karena mereka tidak siap untuk menjadi guru yang bisa mengajar menggunakan teknologi. Ya, tadinya sangat konvensional, kemudian tiba-tiba harus dituntut untuk seperti ini. Ini membuat mereka memberikan banyak tugas kepada anak-anak. Di sisi lain anak-anak juga jadi tertekan ya, mereka malah lebih suka sekolah karena lebih santai dan seterusnya. Ya, jadi ini merupakan hal yang sangat tidak mudah untuk guru-guru dan juga anak-anak sekolah ya, para peserta didik. Nah, teman-teman, juga ujian sekolah ya, dan ujian nasional. Ujian sekolah tadinya adalah penentu kelulusan ya. Ujian nasional merupakan ujian untuk pemetaan ya, kualitas sekolah gitu ya. Itu sekarang sudah tidak ada lagi. Terutama ujian sekolah yang jadi penentu kelulusan itu ya tidak ada lagi, sehingga penentu kelulusan itu berdasarkan nilai-nilai semester anak-anak, dan anak-anak banyak yang ternyata kondisi ini membuat mereka lebih mudah lulus gitu ya. Jadi ini menjadi hal yang sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, yang berikutnya adalah guru yang tadinya sudah nyaman dengan cara mengajar yang konvensional di depan kelas, mau tidak mau, siap tidak siap, harus menguasai teknologi. Sekali lagi ini menjadi hal yang sangat tidak mudah bagi guru-guru. Kemudian juga berita baiknya adalah ada banyak sekali aplikasi-aplikasi belajar yang sangat murah atau bahkan gratis ya, untuk menjadi sumber pembelajaran anak-anak. Nah, jadi guru tidak lagi menjadi sumber informasi
ilmu pengetahuan satu-satunya, tetapi ada banyak sekali sumber belajar yang bisa didapatkan oleh anak-anak. Kemudian yang berikutnya adalah orang tua sekolah. Orang tua di sekolah swasta itu dia banyak meminta keringanan biaya pendidikan, atau bahkan jangan bayar SPPD karena guru juga nggak masuk gitu. Tidak ada juga pemakaian listrik dan seterusnya. Nah, itu adalah alasan mereka sehingga meminta keringanan biaya pendidikan. Maka tidak heran ya, banyak sekali guru-guru swasta yang akhirnya mengalami pemotongan insentif atau gaji, atau bahkan banyak di antara mereka yang sama sekali tidak dibayar gitu ya. Jadi ini merupakan kesulitan untuk guru di masa-masa sekarang ini. Nah, teman-teman, dari semua kondisi di atas, saya berpikir bahwa hampir ya guru itu digantikan oleh mesin, walaupun tidak sepenuhnya, tapi ada pengurangan, bisa saja ada pengurangan yang besar-besaran dalam kebutuhan guru gitu ya. Jadi apakah kita siap menjadi guru yang dibutuhkan? Karena guru-guru yang handal lah yang akan dibutuhkan, guru-guru yang menguasai teknologi lah yang akan dibutuhkan mulai dari sekarang ini. Apalagi misalnya ini anak-anak sudah mulai nyaman dengan proses pembelajaran yang seperti ini ya, online learning begini atau pembelajaran jarak jauh, dan itu artinya guru tidak terlalu begitu banyak dibutuhkan. Maka kita harus bersiap untuk menjadi guru yang memang sangat dibutuhkan oleh pendidikan, yang sangat dibutuhkan oleh negara ini gitu ya. Nah, mari kita mengenal siswa ya, para peserta didik yang sekarang. Peserta didik yang sekarang ini dikenal dengan Z Generation atau generasi Z. Ya, mereka lahir pada tahun kelahiran dalam rentang tahun 1995 sampai 2014. Murid saya yang di SMA sekarang lahir di tahun 2003 sampai 2005 gitu ya. Mereka adalah Z Generation. Generasi yang lahir dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat gitu ya. Nah, kira-kira inilah karakter mereka yang cukup berbeda dengan generasi milenial gitu ya. Mereka financially focused, mereka bekerja untuk uang, melakukan sesuatu itu untuk uang. Jadi maksudnya sangat fokus dengan pencapaian materi, kira-kira begitu ya. Saya tidak tahu apakah adik-adik ini yang mahasiswa ini adalah masuk ke dalam kategori ini, kayaknya iya ya. Oke, nah yang berikutnya adalah jiwa bisnisnya sangat terasa gitu ya, entrepreneurialnya sangat baik gitu. Nah, berikutnya adalah all about technology, karena mereka lahir dalam perkembangan teknologi yang sangat pesat, maka tidak heran kalau mereka juga sangat dekat dengan teknologi. Kemudian enjoy other people, sangat suka menikmati kebersamaan dengan orang-orang walaupun melalui teknologi, walaupun jarak jauh atau di dunia maya dan seterusnya ya. Bukan tipe orang yang suka menyendiri, kira-kira begitu. Nah, mereka adalah orang-orang yang open minded, sangat terbuka ya dengan berbagai hal. Nah, yang berikutnya adalah kompetitif ya. Kemudian mereka adalah orang-orang yang independen atau mandiri. Tetapi mereka adalah orang-orang yang sangat ingin didengarkan. Ya, jadi ini adalah generasi Z atau Z Generation. Saya nggak tahu nih apakah teman-teman merasakan ini gitu ya. Nah, karena itu sebenarnya melihat karakter dari generasi ini, kurikulum pendidikan itu harus menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Memang sekarang ini kurikulum atau pendidikan Indonesia itu terus berbenah untuk mengikuti kebutuhan para siswa ini, supaya tidak terjadi gap generation ya. Jadi mereka kita harus terus menyesuaikan diri dengan kebutuhan anak-anak supaya tidak terlalu jauh gitu ya. Kalau nanti adik-adik sudah lulus, teman-teman sudah lulus dan kemudian bertemu dengan mereka ini, mungkin tidak begitu bermasalah karena tidak ada rentang usia yang begitu jauh atau berada pada generasi yang sama gitu ya. Masalahnya adalah kalau ada gap generation yang tadi saya bilang itu. Nah, bagaimanakah kita mempersiapkan diri untuk mendidik mereka ini yang memang sangat dekat dengan teknologi gitu.
kalau kita mengadopsi atau mengadaptasi cara-cara mengajar guru-guru kita yang dahulu, maka kita nggak dapat gitu ya. Apalagi hanya misalnya hanya ceramah, memberikan exercise atau dan seterusnya, itu tidak akan bisa untuk membimbing atau mengajari mereka yang sangat dekat dengan teknologi ini. Nah, bagaimanakah cara kita supaya bisa menjadi guru-guru yang fruitful ya di tengah-tengah generasi yang seperti ini? Nah, teman-teman, Rasul Paulus dalam Filipi 1 ayat 22 mengatakan, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Ya, jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Kalau teman-teman baca secara, maksudnya perikop ini semuanya bukan hanya ayat 22, maka teman-teman akan melihat bahwa penderitaan yang berat dari Rasul Paulus membuatnya ingin segera bertemu dengan Tuhan. Ya, tetapi ia berkata kalau ia harus hidup di dunia ini, kalau ia pun harus hidup di dunia ini, ia harus bekerja memberi buah. Ya, jadi dia katakan hidup bagi Kristus dan mati adalah keuntungan. Itu adalah moto yang sangat terkenal dari Rasul Paulus. Inilah mungkin yang diimani oleh Captain Joyce Chasin Lin, ya, seorang misionaris yang baru-baru ini mewarnai pemberitaan media Indonesia maupun pemberitaan media luar negeri. Seorang yang mengorbankan hidupnya untuk melayani di Papua, dan ia telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Pesawat yang dipilotinya ya jatuh di Danau Sentani pada tanggal 12 Mei, dia meninggal dalam kecelakaan itu. Ketika saya membaca artikel tentang Joyce Lin ini, teman-teman, hati saya begitu terharu melihat bagaimana ia memberikan hidupnya bagi pelayanan di Papua, ya. Jadi Kapten Joyce Lin ini lahir pada 28 Juni 1979, ia besar di Colorado dan Maryland. Dia berkebangsaan Amerika, ya. Dia sudah melayani di gereja sejak usia 8 tahun. Bayangin loh, dia sudah melayani di gereja sejak usia 8 tahun. Ia telah menunjukkan ketertarikannya pada penerbangan dan komputer pada usia dini. Bahkan teman-teman, ia memiliki pendidikan tinggi di universitas ternama Amerika Serikat, S1 dan S2 teknik di MIT, ya, salah satu universitas bergengsi di Amerika Serikat. Ya, dia lulus sarjana dan magister itu teknik di universitas yang sama. Nah, di waktu yang bersamaan, ya, selama ia kuliah, ia mendapatkan sertifikasi pilot non komersial, ya. Dan setelah ia tamat, ia bekerja lebih dari 1 dekade dengan posisi direktur teknis. Jadi dia posisinya sudah sangat tinggi di perusahaan itu. Sebenarnya ia memiliki kesempatan untuk menjadi kaya raya dengan posisi yang sudah sangat tinggi sebagai direktur. Kalian bisa bayangkan, ya. Tetapi ia terpanggil untuk mengambil teologi dan ia lulus dengan Master of Divinity. Dalam satu wawancara yang kalian bisa lihat di YouTube, teman-teman, dia mengatakan bahwa dia bukan tipe orang yang berkhotbah. Dia menemukan panggilannya yang berhubungan dengan minatnya dengan komputer, penerbangan, dan pelayanan, dan ia menjadi pilot misionaris, teman-teman. Dia bekerja di MAF, Mission Aviation Fellowship, sebagai pilot dan spesialis IT. Jadi kalau teman-teman tahu, MAF itu adalah salah satu pelayanan, ya, kemudian penerbangan. Jadi menyediakan mereka itu mengantarkan barang-barang, bahan-bahan atau obat-obatan ke daerah-daerah terpencil sambil terus mengabarkan kabar baik. Jadi seperti misalnya di Papua yang geografisnya itu sangat sulit dan hanya pesawat yang bisa, ya. Jadi itulah pelayanan mereka. Jadi luar biasa sekali, ya, gitu. Dia sebenarnya sekali lagi bisa menjadi kaya raya dengan kejeniusannya yang begitu luar biasa, ya, sebagai
bisa menerbangkan pesawat, dan juga bisa adalah spesialis IT, tapi dia meninggalkan semuanya itu untuk melayani saudara-saudari kita yang ada di Papua. Hati saya sangat terharu ketika melihat bagaimana Tuhan memakai dia. Memang dia pergi meninggalkan dunia ini dalam usia yang masih muda gitu ya. Sebenarnya masih banyak yang bisa dilakukannya, tetapi ia telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Ia telah pergi kepada Bapa di surga, dan saya pikir hidupnya telah memberi buah ya, telah memberi buah dan menginspirasi banyak orang untuk tidak hanya fokus kepada materi, tetapi memberi hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, teman-teman, bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah menemukan passion kita seperti Joycelyn ini? Ya, kalau teman-teman adalah orang-orang yang rindu untuk memenuhi panggilan Tuhan di bidang pendidikan, maka kita tidak bisa asal-asalan gitu. Kita tidak bisa menjadi so yesterday teacher atau guru-guru yang sangat kuno gitu, karena kita mengadopsi pembelajaran di zaman-zaman dulu ketika para guru kita mengajari kita. Jadi nggak bisa gitu ya. Untuk menjadi guru di revolusi industri 4.0, kita harus menguasai 3 keahlian, karena anak-anak, para peserta didik harus diperlengkapi dengan 3 keahlian ini. Yang pertama adalah technical skill, teman-teman. Nah, untuk technical skill ini adalah kemampuan yang berkaitan dengan pemahaman dan penguasaan saat melakukan satu tugas tertentu. Jadi, ini adalah pemahaman terhadap ilmu pengetahuan, menguasai bidang masing-masing dengan sangat baik. Tidak boleh setengah-setengah, tidak boleh lulus asal-asalan. Harus tamat dengan menguasai bidang kalian masing-masing dengan sangat baik. Misalnya, pendidikan sejarah, ketika tamat dia menguasai ilmunya dengan sangat baik. Baik itu ilmu sejarahnya maupun pendidikannya gitu ya. Guru bahasa Inggris mampu berbahasa Inggris dengan sangat lancar dan mampu mengajar dengan sangat baik. Nah, yang kemudian adalah conceptual skill. Ini adalah kemampuan untuk dapat memahami dan menganalisis, berpikir kritis dan kreatif terhadap suatu situasi yang rumit dan kompleks. Jadi kita harus membangun kemampuan menganalisa dan berpikir kritis, kreatif dan inovatif anak-anak atau peserta didik. Maka kita pun harus diperlengkapi dengan kemampuan itu. Bagaimana mungkin kita mengajarkan ini tanpa memahaminya atau tanpa itu ada dalam diri kita. Jadi kita harus memiliki kemampuan konseptual juga, critical, analytical, kreatif dan inovatif. Karena dengan itulah kita akan menolong murid-murid kita untuk memiliki keahlian ini. Nah, yang ketiga adalah interpersonal skill. Karakter atau attitude atau soft skill ya, kemampuan seseorang berkomunikasi dengan orang lain. Kita tidak cukup memiliki seorang siswa yang baik atau memiliki siswa yang baik ya, tapi bagaimana ia memiliki interpersonal skill, seperti misalnya mampukah dia bekerja sama dengan orang lain, mampukah dia mengatasi kesulitan, bisakah dia mengatasi konflik, mampukah dia memanajemen waktu. Itu harus betul-betul kita tanamkan dalam diri murid-murid kita. Nah, kalau kita sendiri tidak memiliki ini, bagaimana gitu ya? Bagaimana kita bisa mengajarkan atau membangun ini dalam diri anak-anak? Jadi setidak-tidaknya ya kita harus memiliki keahlian ini supaya kita bisa mengajarkannya atau mendidik peserta didik kita kelak gitu. Jadi saya ingin sekali adik-adik kita tidak lulus asal-asalan. Tidak mengapa kita memiliki IPK yang tinggi, nggak apa-apa, sangat baik ya. Tetapi memang kita jangan fokus hanya untuk itu. Ada banyak hal yang bisa kita latih lagi dalam diri kita. Maka apa yang harus kita persiapkan? Yang pertama adalah adik-adik, mari kita dekat dengan Tuhan ya. Melekat kepada Tuhan akan menolong kita untuk memahami kerinduan hati Tuhan dalam hidup kita. Dekat dengan Tuhan, memiliki disiplin rohani, berdoa, baca firman, saat teduh, ini Roh Kudus akan memampukan kita mengetahui isi hati Tuhan. Tuhan, aku akan kemana? Apa yang harus aku lakukan? Tanpa disiplin rohani, kita sulit untuk memahami ini ya. Nah, yang berikutnya adalah kita harus belajar untuk
baca buku dengan baik, teratur, tekun belajar, ya, pergunakan waktu dengan sangat baik. Kemudian yang berikutnya adalah kita harus menggali potensi kita, potensi diri kita yang mendukung panggilan kita. Misalnya apakah menulis, apakah kita menguasai IT, menggambar, atau apa saja yang menolong kita bisa semakin optimal dalam memenuhi panggilan kita sebagai seorang pendidik. Kemudian tetap melayani, ya, mari melatih diri kita untuk melayani, karena kita akan interpersonal skill kita akan sangat terbangun di sana, sehingga ketika karakter kita terbangun di dalam melayani baik dan juga di KTB, kita akan siap diutus oleh Tuhan, gitu. Jadi ayo pergunakan kesempatan ini dengan sangat baik, teman-teman. Mumpung kalian masih di kampus, kalian jangan tamat asal-asalan, harus betul-betul mempersiapkan diri dengan sangat baik, tidak ada waktu untuk bermain-main, ya, supaya kalian siap untuk diutus, kita semua siap untuk diutus dimanapun kita berada. Nah, karena itu, ayo bilang pada diri kita, I'm not so yesterday teacher, saya bukan seorang guru yang kuno, I'm a faithful teacher. Sekali lagi, ayo kita semangat mempersiapkan diri kita dengan sangat baik untuk memberi buah, ya, supaya kita siap untuk dipakai oleh Tuhan dimanapun kita berada. Jangan lupa tetap melekat dengan Tuhan, miliki disiplin rohani, supaya kita semakin mengetahui, semakin memahami apa kerinduan hati Tuhan bagi kita. Terima kasih, sampai ketemu lagi, Tuhan Yesus memberkati. Untuk menjadi guru yang profesional, kita harus tetap belajar dan juga merenungkan firman Tuhan. Mari meminta kekuatan untuk mempersiapkan diri menjadi calon guru yang profesional, dan mari mendoakan panggilan hidup kita. Mari meresponi firman Tuhan dengan bernyanyi, ada panggilan Allah. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan atas bangsaku. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan untuk generasiku. Sebelum Yesus datang, ada panggilanmu atas hidupku. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Kita ulangi sekali lagi lagu ini, ada panggilan Allah. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan atas bangsaku. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan untuk generasiku. Sebelum Yesus datang, ada panggilanmu atas hidupku. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Warta dan doa syafaat. Mari kita satukan hati kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan yang memberikan kami kesehatan, Tuhan yang memberikan kami nafas kehidupan, dan berkat Tuhan tidak berkesudahan bagi kami. Bapa yang baik, pada hari ini Tuhan kami datang kepadamu untuk memohon padamu ya Bapa. Bapa di surga, kami bawakan ke dalam doa kami Tuhan, ke 9 pengurus kami ya Bapa. Biarlah Bapa yang memberkati mereka Bapa,
Biarlah dengan rendah hati mereka dapat melaksanakan segala pelayanan ini Tuhan, dan dapat menyeimbangkan dengan studi mereka Tuhan. Dan biarlah ya Bapa, melalui pelayanan ini studi mereka juga semakin meningkat ya Bapa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami juga membawakan seluruh mahasiswa Kristen ya Tuhan Yesus, baik AKK Bapa, baik PKK Bapa, maupun alumni dan pralumni ya Tuhan Yesus. Biarlah ya Tuhan kepada AKK Tuhan, Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan serta kepintaran kepada mereka Tuhan. Di dalam perkuliahan Bapa, baik online ya Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang bukakan hati dan pikiran mereka Bapa, agar mereka mengerti apa yang diajarkan oleh Bapak Ibu dosen kepada mereka ya Tuhan. Dan kiranya juga ya Tuhan Yesus, Engkau yang memberikan hati yang penuh dengan kesabaran kepada Bapak Ibu dosen Tuhan, dalam mendidik kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Begitu juga dengan alumni ya Tuhan Yesus, kami berdoa Bapa, buat para alumni kami yang sampai detik ini Bapa belum mendapatkan pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang memberikan kemudahan Bapa, Engkau yang memberikan kelancaran Tuhan Yesus, Engkau yang memberikan petunjuk kepada mereka Bapa, agar mereka dapat memperoleh pekerjaan Tuhan. Begitu juga dengan para alumni kami Tuhan yang sudah Tuhan percayakan akan pekerjaan mereka masing-masing Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan, memberikan semangat, memberikan motivasi kepada mereka Bapa, agar mereka dapat menjalani setiap proses yang mereka hadapi Tuhan dengan penuh sukacita dan terus mengandalkan Engkau. Bapa di surga, kami juga berdoa buat seluruh peralumni Tuhan. Engkau tahu ya Bapa, pada saat-saat ini Tuhan, kami dalam proses pengerjaan tugas akhir Tuhan, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan Yesus. Biar Tuhan Yesus yang memberikan kepada kami hikmat dan kebijaksanaan yang daripada Tuhan, memberikan setiap kelancaran pada proses yang kami alami ya Bapa. Bapa di surga, kami juga berdoa Bapa buat tim regenerasi Tuhan yang pada saat ini Bapa mencari bibit-bibit Tuhan Yesus yang boleh Engkau pakai Bapa. Berkati tim regenerasi ini ya Tuhan Yesus, agar mereka dapat memilih Bapa regenerasi yang takut akan Engkau ya Bapa, regenerasi yang bertanggung jawab, regenerasi yang tidak hanya mementingkan kepentingan pribadi ya Tuhan, tetapi mereka adalah orang-orang yang mampu mengorbankan Bapa, mengorbankan setiap waktu mereka, mengorbankan setiap pikiran maupun perasaan mereka ya Tuhan Yesus. Bapa di surga, hamba juga berdoa Bapa buat KTB ya Tuhan Yesus yang pada saat ini berjalan dengan online Tuhan. Hamba memohon kepadamu ya Bapa, Engkau yang memberikan roh pengingat kepada kami pribadi lepas pribadi Bapa, baik PKK maupun AKK Tuhan, bahwa datang bersamamu itu sangat penting Tuhan, agar kami mengerti Tuhan apa tujuan hidup kami ya Bapa. Bapa di surga, kami mohon kepadamu Tuhan, biarlah kami Tuhan Yesus dapat memberikan waktu kami, dapat memberikan diri kami Tuhan untuk bersekutu bersama-sama Tuhan, walaupun melalui online ya Tuhan. Meskipun melalui online Tuhan, kami dapat menikmatinya ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa Bapa buat ibadah maupun program yang ada di KMK Tuhan yang belum berjalan Tuhan. Dengan kerendahan hati kami mohon kepadamu Tuhan, kiranya Engkau yang memimpin kami Bapa, agar kami boleh melaksanakannya dengan baik ya Tuhan, dan bolehlah setiap program itu berjalan dengan baik, dengan sesuai kehendak-Mu Tuhan. Tuhan Yesus di surga, kami juga berdoa Bapa buat para pengurus ya Tuhan yang telah menyiapkan LPJ-nya Bapa untuk tanggal 22 Juli nanti Tuhan. Biarlah ya Tuhan Yesus mereka mengerjakannya dengan baik Tuhan, dengan penuh tanggung jawab Bapa, dan pada saat LPJ nanti Tuhan mereka dapat mempertanggungjawabkan setiap tugas yang telah mereka lakukan ya Tuhan selama mereka menjalankan kepengurusan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa Bapa buat bangsa ini, buat dunia ini Tuhan Yesus. Engkau tahu Bapa, pada tahun ini Tuhan kami mengalami beberapa pergumulan Tuhan, dan pergumulan terbesar adalah wabah corona ini ya Tuhan. Dengan kerendahan hati kami mohon kepadamu Tuhan, turunkanlah mujizat-mujizat-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau yang campur tangan bagi kami semua Tuhan. Kami mohon kepadamu Tuhan, kiranya Tuhan Yesus yang membantu kami membersihkan setiap virus-virus yang ada di sekeliling kami Tuhan. Dan kiranya Tuhan yang ikut campur tangan dalam memberikan kesehatan kepada setiap tim medis Bapa, dan juga kepada kami Bapa, anak-anak-Mu,
Berikanlah kepada kami hati yang penurut Bapa, hati yang mau dengar-dengaran Tuhan, dan hati yang mau diatur ya Bapa, supaya kami dapat tetap di rumah Tuhan dan mendengarkan setiap aturan yang diberikan oleh pemerintah ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami percaya Bapa, setiap pemerintah yang ada itu adalah pemerintah yang berasal dari Engkau Tuhan. Kami rindu ya Bapa, Mazmur 91 itu tergenapi atas kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami rindu ya Bapa, kami boleh berkumpul seperti biasa Bapa. Kami rindu ya Bapa, kami boleh bersuka cita satu sama lain. Dan biarlah ya Tuhan, melalui wabah ini Bapa, kami boleh semakin diingatkan lagi ya Tuhan, agar kami bisa lebih mendekat kepada Engkau Tuhan. Jangan biarkan kami jauh daripada Engkau ya Tuhan, tapi berilah kiranya Roh Kudus-Mu untuk mengingatkan kami terus akan Engkau ya Bapa. Bapa di surga, hamba juga berdoa Bapa buat kampus kami, Universitas Riau Tuhan. Kami membawanya ke dalam doa kami Tuhan. Biarlah pemimpin-pemimpin kami boleh menjalankan setiap pekerjaan mereka Bapa dengan penuh tanggung jawab Tuhan, sesuai dengan janji-janji mereka Bapa. Biarlah mereka ya Tuhan, pemimpin yang takut akan Engkau ya Tuhan, merealisasikan setiap program yang mereka lakukan Tuhan. Tuhan Yesus, hamba juga berdoa Bapa buat kedua orang tua kami yang jauh daripada kami Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang memberikan perlindungan, Engkau yang memberikan rezeki kepada mereka Tuhan, dan kesehatan dan juga umur panjang boleh tergenapi atas mereka ya Bapa. Bantu mereka Tuhan dikala mereka sulit Tuhan. Bantu mereka Bapa dikala mereka tidak tahu apa yang akan mereka lakukan ya Bapa. Begitu juga dengan kami anak-anak-Mu Tuhan yang jauh daripada orang tua Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang selalu memberikan perlindungan kepada kami Bapa, menjauhkan segala dari mara bahaya ya Tuhan. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu Tuhan yang mau menjadi perpanjangan tangan Tuhan, yang mau menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami Tuhan. Kami memohon Bapa, Engkau hadir dalam hidup kami Tuhan. Jangan biarkan kami jauh daripada Engkau Tuhan. Bahkan sebentar lagi ya Bapa, kami hendak mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang berkarya, biarlah Tuhan Yesus yang berkata-kata lewat bibir hamba-Mu ya Bapa, yaitu Kak Erna Tuhan. Biarlah Tuhan kami juga yang mendengarkannya bukan hanya sebagai pendengar Bapa, tapi kami boleh memahami setiap perkataan-Mu Tuhan. Terlebih lagi ya Bapa, kami boleh merealisasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus yang baik, di sepanjang ibadah ini Bapa, kami telah mengecewakan hati sesama kami, terlebih lagi hati-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberikan pengampunan kepada kami Bapa, agar kami dilayakkan disebut sebagai anak-Mu. Terlebih lagi Bapa, kami dilayakkan menempati kerajaan surga-Mu kelak. Inilah yang menjadi doa dan kerinduan kami ya Bapa. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Menjadi seorang guru yang profesional dalam era iGeneration adalah suatu tantangan yang berat. Tapi mari setia dan berserah kepada Tuhan dan mengikuti rancangannya. Mari kita ambil komitmen dan kita nyanyikan lagu sampai akhir hidupku. Bapa, Engkau mengenal. Bapa, Engkau
masa tuanya, ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Mari kita jadikan ini menjadi motivasi. Dan sekarang kita kuatkan komitmen kita. Kita nyanyikan tak peduli masa lalu. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur untuk segala berkat-Mu, di mana kami sudah selesai melakukan ibadah kami Bapa. Berapa yang sudah kami lakukan untuk kemuliaan nama Bapa. Kau berkati setiap pengisi acara, pembicara, atau siapapun itu Bapa, agar tetap bersungguh-sungguh untuk memuji muliakan nama-Mu. Berkati setiap aktivitas yang akan kami lakukan. Ampuni segala dosa pelanggaran kami yang sudah menurunkan hati Bapa sepanjang ibadah ini. Terimalah doa kami ini Bapa, hanya di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan, amin.